Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur ya, saya super antusias hari ini karena kita bakal ngelakuin sebuah eksplorasi materi yang luar biasa mendalam soal masa lalu kita. Kita nggak cuma sekedar lihat potongan-potongan peristiwa aja nih, tapi kita bakal ngupas tuntas sebuah sejarah lengkap soal akar dari bangsa ini. Buat kalian yang pernah ngerasa takjub sama kebesaran Nusantara, nah siap-siap aja, karena kita bakal nelusurin asal-usul otentik dan terdokumentasi tentang gimana semuanya ini benar-benar bermula. Oke, langsung aja kita mulai ya. Sering kali kan, kita ngelihat kerajaan-kerajaan ini tuh kayak entitas yang berdiri sendiri, misah-misah gitu. Padahal, kalau kita bedah sumber materi kita hari ini, ada satu tesis utama yang kuat banget. Keberadaan Singasari, kemegahan Majapahit, dan ujungnya, terwujudnya Nusantara, itu sebenarnya adalah satu kesatuan yang utuh, benar-benar integral. Ibaratnya nih, kalian nggak akan bisa memahami legenda epiknya kemaharajaan Majapahit kalau kalian nggak nengok ke belakang dan mahamin akar yang nopang itu semua. Nah, dari situ muncul dong satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Coba deh kalian renungin sebentar. Kemegahan Majapahit itu kan nggak mungkin tiba-tiba muncul dari ruang hampa ya kan? Pasti ada cetak birunya. Harus ada batu pijakan yang super kuat. Jadi, gimana tepatnya? Kerja keras dan fondasi dari kerajaan yang lebih awal bisa bikin penyatuan Kepulauan Nusantara yang seluas itu jadi kenyataan. Yuk, kita telusuri narasi kronologisnya dan kita balik ke era yang benar-benar jadi cikal bakalnya. Oke, poin krusial di sini adalah memahami apa yang kita sebut sebagai era pra-Majapahit. Spesifiknya sih, ini merujuk ke periode kerajaan Singasari atau Tumapel. Terus kenapa ini penting banget? Karena gini, Singasari itu bukan sekedar kerajaan pendahulu yang, ya kebetulan aja ada di lokasi yang sama sebelumnya. Sama sekali bukan. Singasari itu adalah batu loncatan yang esensial banget. Ini adalah jalur kesinambungan dinastik yang nggak terputus menuju kebesarannya Majapahit. Para pemimpin awal inilah yang sebenarnya narok garis keturunan dan visi yang nantinya bakal ngerubah wajah sejarah kita. Sekarang coba kita lihat gimana sih realisasinya di lapangan waktu itu. Jauh sebelum Majapahit ngelakuin ekspansi besar-besaran yang terkenal sampai ke seberang lautan, harus ada yang namanya langkah pertama. Dan langkah pertama itu adalah era koordinasi Singasari. Coba deh kalian bayangin peta geografis zaman dulu. Sebelum naklukin pulau-pulau lain, Singasari harus ngerangkul, ngordinasiin, dan nyatuin kekuatan-kekuatan lokal di sekitar mereka dulu, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Madura. Bayangin aja tantangan dan mimpi buruk logistiknya. Nyatuin wilayah seluas itu tanpa ada teknologi komunikasi modern sama sekali, ini benar-benar embrio dari konsep persatuan. Nah, ini dia kepingan-kepingan awal dari teka-teki persatuan itu. Ada Madura, Lamajang, Kadiri, Kruwawan, Morono, Hring, dan Lue. Ingat ya, ini bukan sekedar nama-nama tempat acak. Ini tuh wilayah-wilayah kekuasaan independen yang untuk pertama kalinya berhasil disatukan di bawah satu payung otoritas dan koordinasi Singasari. Bayangin, ngordinasin semua ini di zaman dimana pesan cuma bisa dikirim lewat orang naik kuda atau berlayar, itu pencapaian yang gila sih. Luar biasa banget. Lewat penyatuan wilayah-wilayah di Jawa Timur dan Madura ini, Singasari sebenarnya lagi nempa versi paling awal dari sebuah tanah yang terpadu, sebuah cetak biru yang nantinya bakal disempurnakan sama penerus mereka. Kalau kita bandingin dua era ini secara langsung, hubungan sebab akibatnya itu jadi make sense banget. Di satu sisi, kita punya era Singasari. Tugas utama mereka saat itu adalah ngonsolidasiin kekuatan di halaman rumah mereka sendiri, ngebangun kewenangan lokal yang benar-benar solid di Jawa Timur dan Madura. Di sisi lain, karena fondasi lokalnya udah sangat kokoh, era Majapahit yang datang belakangan jadi punya modal, punya kapasitas buat ngelakuin lompatan raksasa. Mereka beralih dari yang tadinya cuma koordinasi lokal, menuju perluasan wilayah yang masif dan ekstensif banget. Intinya, tanpa konsolidasi luar biasa dari Singasari, ekspansi epik Majapahit itu cuma bakal jadi mimpi di siang bolong. Tapi, ya, di balik kebesarannya yang melegenda itu, ada satu poin menarik dari sumber kita yang lumayan ngajarin kita soal kerendahan hati dalam melihat sejarah. Secara teknis nih, Majapahit itu sebenarnya cuma satu dari sekian banyak kerajaan yang pernah tumbuh dan berkembang. Majapahit itu satu babak, ya walaupun babak yang super penting sih, di dalam tugu bangsa persatuan yang sekarang kita sebut sebagai Indonesia. Sadar akan fakta ini, bikin kita bisa ngelihat sejarah dengan lebih proporsional, tanpa ngecilin pencapaian hebat mereka sama sekali. Tapi tunggu dulu. Fakta barusan justru mancing satu pertanyaan besar. Kalau Majapahit pada dasarnya cuma salah satu dari sekian banyak kerajaan di Nusantara, terus kenapa dong gaung warisannya terdengar kenceng banget melintasi zaman? Kenapa? Dari semua kerajaan yang ada, sejarah Majapahit lah yang harus kita bedah dan kita simak ekstra cermat. Pasti ada sesuatu yang benar-benar ngebedain mereka dari yang lain kan? Jawabannya itu ada di 3 keuntungan historis konkret yang bikin status Majapahit ini naik level melampaui kerajaan lainnya. Pertama, cakupan teritorialnya itu yang paling ekstensif. Mereka berhasil ngejangkau wilayah-wilayah yang belum pernah disatukan sebelumnya.
Kedua, durasi kekuasaannya itu cukup panjang, yang ngasih semacam stabilitas buat peradaban mereka untuk berakar kuat. Dan yang ketiga, pencapaian budaya mereka itu luar biasa maknanya. Mereka ninggalin warisan seni, arsitektur, sampai sistem sosial yang bahkan masih relevan sampai hari ini. 3 pilar inilah yang bikin Majapahit itu benar-benar istimewa. Oke, sekarang coba kita zoom out sebentar dan lihat gambaran besarnya. Kalau kita telusurin alurnya, ini tuh ibarat rantai panjang yang gak pernah putus. Kita mulai dari rintisan awal di Tumapel atau Singasari, terus fase ini secara alami bertransisi jadi era Pramajapahit yang ngebentuk kesinambungan dinastik. Nah, dari akar yang kuat itulah lahir kemegahan kerajaan Majapahit. Dan puncaknya, tentu aja visi agung tentang penyatuan Nusantara. Pas kita ngelihat alur linear ini, kita jadi sadar kalau sejarah itu bukan sekedar kejadian acak, melainkan sebuah proses ngebangun yang sangat cermat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai penutup dari eksplorasi materi kita hari ini, saya pengen ninggalin kalian sama satu pemikiran yang lumayan provokatif nih. Kita udah sama-sama ngebahas sebuah sejarah lengkap tentang gimana benih persatuan itu ditanam oleh Singasari dan akhirnya dipanen oleh Majapahit. Pertanyaannya sekarang buat kalian, gimana kesinambungan dinastik yang luar biasa ini, ikatan historis yang sama sekali nggak bisa dipisahin ini, secara definitif ngebentuk identitas, batas wilayah, dan semangat persatuan dari Indonesia modern yang kita tinggali sekarang. Ini sesuatu yang benar-benar patut kita renungin sih. Sebuah pengingat manis kalau masa lalu kita itu adalah fondasi langsung buat masa kini kita. Teruslah belajar, teruslah gali warisan kalian, dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.